Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Saya Iqbal Sekolana dari UPT Kelas Jakarta. Senang sekali bisa bertemu dengan teman-teman generasi digital aktif dan berdaya kritis. Apakah teman-teman pernah menemukan sebuah artikel atau berita dengan judul yang sensasional seperti artis X yang tertangkap basah atau cara cepat kaya dalam satu hari? Setelah teman-teman membaca judul tersebut atau artikel tersebut, isi dari artikel tersebut tidak sesuai dengan judulnya. Fenomena tersebut dinamakan dengan clickbait. Dalam kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai clickbait. Sebelum itu, clickbait dalam artikel berita dan iklan telah menjadi strategi populer untuk menarik perhatian. Sayangnya, banyak diantaranya mengorbankan kebenaran demi sensasi. Berdasarkan laporan dari Palo Alto Networks yang dikutip oleh Business Techno, tercatat 10.300 situs WordPress yang disusupi yang berfokus pada konten clickbait dan promosi. Penipu seringkali menggunakan teknik manipulatif seperti clickbait untuk menarik perhatian pengguna dengan menampilkan judul yang provokatif dan sensasional. Mereka mendorong pengguna untuk mengklik tautan yang mungkin mengarahkan ke situs palsu atau ke link untuk meminta informasi pribadi seperti sandi atau data keuangan. Selain untuk membuka peluang phishing, clickbait juga bisa memuat informasi yang salah atau menyesatkan. Ketika informasi ini tersebar luas tanpa diverifikasi, dampaknya bisa merusak opini publik, memperburuk kesalahpahaman, atau bahkan memperparah isu-isu sosial media. Di tengah derasnya informasi digital, memahami bagaimana clickbait dan phishing bekerja adalah langkah yang penting. Dengan kesadaran tersebut, kita bisa lebih berhati-hati mengenali tanda-tanda konten manipulatif dan melindungi diri kita dari jebakan-jebakan ini. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas 3 poin penting mengenai clickbait yang perlu Anda ketahui. Yang pertama adalah manfaat menahan diri dari clickbait, kedua adalah dampak jika Anda terjebak oleh clickbait, dan ketiga adalah cara menghindari clickbait secara bijak. Yang pertama adalah manfaat menahan diri dari clickbait. Manfaat menahan diri dari clickbait akan saya sampaikan dalam 3 poin. Yang pertama, untuk menghemat waktu. Dengan Anda tidak terjebak dalam suatu konten clickbait, Anda akan menghemat waktu Anda dengan tidak membaca atau memahami konten-konten yang tidak relevan atau yang tidak sesuai dengan judul yang ingin Anda cari. Yang kedua adalah meningkatkan literasi. Dengan Anda menghindari clickbait, Anda dapat lebih fokus pada sumber informasi yang kredibel dan terpercaya, sehingga Anda dapat meningkatkan literasi digital Anda. Yang ketiga adalah mengurangi risiko kejahatan. Jika Anda menghindari suatu clickbait atau Anda tidak mengklik sembarangan suatu link dalam suatu website, Anda dapat menghindari risiko kejahatan cyber, yaitu kejahatan phishing. Poin keduanya adalah dampak negatif jika Anda terjebak dalam suatu clickbait. Yang pertama, kehilangan kepercayaan terhadap media. Jika Anda mengklik berita yang terdapat suatu clickbait yang mengecewakan, lama-kelamaan Anda akan kehilangan kepercayaan Anda terhadap media tersebut karena Anda telah merasakan terkena suatu jebakan clickbait yang mengecewakan bagi diri Anda. Yang kedua adalah menyebarkan informasi palsu. Jika Anda terjebak dalam suatu konten clickbait dan Anda kemungkinan mempercayai informasi tersebut, ada kemungkinan Anda akan menyebarkan informasi tersebut kepada teman-teman Anda jika Anda mencari informasi yang ingin Anda sebarkan sebelumnya. Yang ketiga adalah dampak negatif dari jika Anda terjebak dalam suatu clickbait adalah kebocoran data pribadi. Jika Anda mengklik suatu link yang Anda tidak percaya dalam suatu website atau suatu artikel, bisa kemungkinan dalam link tersebut terdapat suatu jebakan phishing atau kejahatan cyber, yang jika itu terjadi, kemungkinan terburuknya adalah kebocoran data pribadi Anda. Oke, poin
ketiga yang terakhir adalah bagaimana cara melindungi diri kita dari clickbait. Cara yang pertama adalah mengevaluasi sumber berita atau konten yang kita baca. Sebelum kita membaca lebih jauh tentang konten-konten atau berita yang akan kita baca atau kita terima, alangkah baiknya kita periksa dulu sumber atau kredibilitas dari penyebar konten tersebut. Apakah penyebar konten tersebut memiliki kredibilitas yang bagus di masyarakat? Yang kedua, perhatikan isi dari konten tersebut atau berita tersebut sebelum Anda membagikan suatu informasi. Jangan Anda langsung menyebarkan suatu informasi secara mentah-mentah yang Anda dapatkan dari suatu sosial media atau berita. Anda harus membaca dulu isi secara menyeluruh. Anda harus cross check dari berbagai tempat atau platform agar tidak terdapat informasi palsu yang Anda sebarkan. Yang ketiga adalah latihan berpikir kritis. Latihan berpikir kritis ini memungkinkan Anda untuk menanyakan kepada diri Anda sendiri tentang konten-konten yang Anda dapatkan, seperti apakah konten ini masuk akal, apakah ada bukti-bukti yang dapat mendukung konten ini, dan lain sebagainya. Berpikir kritis ini juga melibatkan Anda untuk membandingkan informasi dari beberapa sumber sehingga Anda tidak mudah percaya pada konten yang terlalu emosional dan provokatif. Jadi kesimpulannya adalah clickbait seringkali digunakan untuk menarik perhatian, tetapi juga bisa menyesatkan dan merugikan pembaca. Dengan menahan diri Anda dari clickbait, kita dapat lebih fokus pada konten-konten yang berkualitas dan membantu menciptakan lingkungan digital yang sehat. Penting untuk menjadi dampak negatif dari clickbait ini, seperti penyebaran informasi palsu dan pemborosan waktu. Mari kita gunakan internet dengan lebih cerdas dan bertanggung jawab. Hindari clickbait, pilih konten